Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP terbaru dari Samsung untuk kelas entry level, yaitu Samsung Galaxy A03. Harganya mulai 1,5 jutaan. Nah, di harga segitu Samsung berani banget ngasih gebrakan dengan kamera beresolusi tinggi yaitu 48 megapiksel. Tapi untuk hasilnya gimana? Nanti kita lihat aja. Selain itu, Samsung Galaxy A03 ini adalah pertama di Indonesia yang pakai prosesor terbaru dari UniSoC untuk kelas entry level, yaitu UniSoC T606. Dalam paket penjualannya di sini kita dapat sebuah silikon case. Ini packagingnya itu terpisah ya, original dari Samsung. Warnanya itu transparan. Nah, sekarang kita lihat untuk box dari Samsung Galaxy A03. Ya, memang di sini untuk bahannya itu kelihatan murah. Wajar aja, Samsung 1,5 jutaan. Oke, di sini versi 3/32 ya. Untuk versi 4/64 itu harganya sekitar 1,7 jutaan. Oke, ini langsung kita buka aja. Oke, di dalam boxnya di sini langsung disambut sebuah stiker IMEI. Kemudian ada sebuah kotak. Ini isinya apa? Yang pasti sih buku panduan, kartu garansi. Ya, bener ya. Buku panduan dan juga kartu garansi. Terus ini dia si HP-nya. Kita taruh dulu. Kemudian ada kabel USB. Sayangnya di sini tuh tipenya masih micro USB ya, belum Type C. Terus ada kepala charger, punya output 5 volt 1,55 ampere atau 7,8 volt aja. Ini kecil banget ya. Pasti ngisi baterainya itu bakal lama karena HP-nya ini punya baterai yang cukup gede yaitu 5000 mAh. Dan di sini ada sebuah SIM injector. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Oke, untuk bagian belakangnya di sini punya motif pattern garis-garis silang kayak gini ya. Dan di sini gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Untuk bahannya jelas ini dari plastik. Oke. Untuk desain kameranya ini mirip dengan iPhone 11 dan juga iPhone 12 ya. Nah, kebetulan di sini saya juga pegang si iPhone 11. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ini desain kameranya itu niru banget. Oke. Kita cek dari sisi per sisi ya. Di samping kanan ini ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang kecil, kemungkinan ini secondary microphone. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Kita lihat kira-kira tipenya ini hybrid apa triple slot. Masih selamat ya, di sini tuh tipenya triple slot bukan hybrid. Karena internal storage-nya di sini kecil, cuma 32 GB. Zaman sekarang kurang segitu ya, tergolong kecil. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk speaker. Ini kecil, lubang untuk mikrofon, port micro USB, dan lubang jack audio 3,5 mm. Bagian belakang ada tulisan Samsung. Oke, dual kamera 48 megapiksel dan yang satunya ini untuk depth sensor. Untuk resolusinya saya lupa. LED flash, dan bagian depan ini untuk kameranya pakai model water drop notes atau dual drop notes atau apalah itu nyebutnya. Terus di sini ada lubang untuk earpiece. Oke, langsung kita nyalakan aja. Samsung Galaxy. Oke, ini sambil menunggu bootingnya selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya, dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Dan oke, seperti ini tampilan layar utama dari Samsung Galaxy A03. Nah, untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini memang cukup tebal ya, nggak bisa berharap lebih di harga segini, apalagi untuk merek Samsung. Dan kalau kalian lihat untuk dagunya ini memang tebal banget. Untuk kualitas layar ini lumayan ya, meskipun pakai panel TFT, tapi di Samsung itu nyebutnya PLS TFT, itu setara dengan IPS. Karena di sini nggak punya sensor mendeteksi sidik jari. Itu untuk sektor pengamanan mengandalkan face unlock. Kita coba aja ya. Ini sudah saya daftarkan. Oke, memang nggak bisa. Nah, ini kadang cepet. Oke,
Ini memang nggak bisa dikatakan cepat-cepat banget, tapi setidaknya berfungsi dengan baik. Oke, langsung kita cek aja di pengaturan, terus ke tentang ponsel Samsung Galaxy A03. Kita lihat di informasi perangkat lunak. Oke, di sini pakai UI versi One UI Core 3.1. Ini adalah versi Lite atau versi Go dari One UI. Itu lebih ringan ya dibanding One UI standar, karena beberapa fiturnya itu dipangkas. Oke, untuk versi Androidnya ini 11 dengan tingkat patch keamanan Android di 1 Januari 2022. Oh, salah. Tingkat patch keamanan Android di sini 1 Desember 2021. Ini pembaruan sistem Google Play. Nah, untuk sisa RAM kita lihat di opsi pengembang, kira-kira sistemnya itu memakan berapa RAM. Nah, ini layanan yang sedang berjalan. Sistemnya di sini memakan sekitar 1,1 GB RAM ya. Oke, bebasnya ini masih 1,1 GB. Ini beberapa aplikasi yang berjalan. Oke, langsung kita lihat aja di aplikasi yang sudah saya install. Ini pertama, device info HW. Untuk ngecek hardware-nya lebih jauh, kita masuk ke SoC. Di sini pakai CPU UniSoC UMS 9230 atau UniSoC Tiger T606. Itu 8 core atau octa-core yang terdiri dari 2 cluster, 4 kali ARM Cortex A75. Oh, ini keterangannya 4 kali ya. Ini salah. Padahal yang benar untuk Cortex A75 itu 2. Terus untuk Cortex A55 itu ada 6. Clock speednya sama rata di 1,6 GHz. Ini keterangannya salah ya, kurang akurat di aplikasi. Untuk fabrikasinya itu 12 nanometer. Nah, untuk GPU di sini pakai Mali G57. Wow, GPU yang sama dengan di MediaTek Dimensity series. Dimensity 800U, Dimensity 700. Nah, sama-sama Mali G57, tapi ingat di sini G57-nya itu cuma MP1 atau single core, yang clock speednya itu jauh di bawahnya, di sini 650 MHz. Kalau di MediaTek Dimensity 800U itu G57 MC3 atau MP3, clock speednya 850 MHz. Kalau di Dimensity 700 itu G57 MC2, clock speednya 950 MHz. Oke. Untuk screen, nah ini resolusinya 720 x 1600 atau HD+, jelas refresh rate-nya itu masih 60 Hz. Untuk penyimpanan, RAM 3 GB, terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 21 GB. Untuk sensor kamera di sini tidak terdeteksi ya pakai sensor apa, yang jelas untuk belakang 48 megapiksel dan depan itu 5 megapiksel. Nah, untuk baterai di sini terbacanya itu 4900 mAh, yang sebenarnya itu 5000 mAh ya. Oke, langsung kita cek untuk kelengkapan sensor, kira-kira ada apa aja. Biasanya sih Samsung itu pelit, sensor cahaya aja biasanya nggak dikasih. Oh, ternyata di sini masih dikasih sensor cahaya ya. Tapi untuk gyroskop jelas di sini nggak ada yang nggak bisa berharap lebih, magnet juga nggak ada. Oke, kita cek untuk skor Antutu, kira-kira dapat berapa UniSoC Tiger T606. Nah, di sini dapat skor sekitar 165 ribuan. Dengan rincian skor CPU itu 59 ribuan dan GPU 20 ribuan. Skor segini untuk harga 1,5 jutaan ya udah lumayan sih ya. Nah, waktu ngetes Antutu Benchmark di sini suhunya itu sangat-sangat stabil ya, kalian bisa lihat sendiri di 35 derajat Celcius. Terus kita cek untuk multi sentuh, kira-kira mendukung hingga berapa titik sentuhan. Di sini mendukung hingga 10 titik sentuhan. Udah mantap di harga 1,5 jutaan. Terus kita lihat di perangkat saya. Nah, di sini nih baru bener ya keterangannya. 2 kali ARM Cortex A75 dan 6 kali ARM Cortex A55. Nah, konfigurasi kayak gini tuh udah lumayan untuk prosesor kelas entry level. Di Snapdragon aja itu masih ngembangin Cortex A73 plus A53 di Snapdragon 680. Cuma main di clock speed yang lebih tinggi.
Kemudian kita coba untuk bermain real drum, kira-kira responsivitas layarnya itu seperti apa. Biasanya sih kalau Samsung itu enak ya, terkenal dengan responsif, minim delay. Nah, ini memang agak kerasa delay ya. Nah, tapi kalau main kalem kayak gini itu nggak begitu kerasa. Tapi kalau tempo cepat itu baru kerasa. Nah, ya mungkin karena keterbatasan RAM yang cuma 3 GB. Oke, lanjut kita. Oh ya, ini sempat saya tes untuk CPU throttling test ya. Nah, mana screenshotnya? Nah, ini saya tes selama 30 menit, itu gila, sangat-sangat stabil ya. Bahkan keterangannya itu no CPU thermal throttling detected. Artinya di sini nggak ada yang namanya itu throttling. Cuma untuk gipsnya itu memang ya kecil ya, sesuai dengan clock speed CPU-nya di 1,6 GHz itu antara 116 sampai 119. Tapi di sini sangat stabil ya untuk performa CPU. Oke, lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, untuk kamera belakang 48 megapiksel, satunya lupa berapa megapiksel. Pada intinya itu depth sensor. Kemudian untuk depan ini 5 megapiksel. Untuk menu-menunya ada portrait, oke, foto, agak lambat ya UI-nya. Terus video, oke, video bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Dan di lainnya ada seperti ini: Pro, panorama, makanan, malam, hyperlapse. Untuk Pro, nah di sini nggak ada manual fokus dan shutter speed ya. Nah, ini kita coba jepret ya. Oke, terus untuk depan 5 megapiksel. Ya, ini nggak bisa berharap lebih ya. Malah hasilnya ini di bawah standar Samsung seri lain, ini malah kayak HP lokal. Warnanya itu pucat kemerah-merahan ya. Begitu juga dengan kamera belakangnya. Ya, mungkin ini karena pengaruh dari ISP dari UniSoC. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Hasil perekaman video dari kamera belakang Samsung Galaxy A03. Resolusinya Full HD 30 fps dan memang kerasa banget ya untuk guncangannya. Wajar nggak ada yang namanya itu stabilisasi. Dan ini kondisinya lagi mendung banget. Kalau untuk kualitas warnanya ya memang ini kurang menarik. Warnanya itu kurang keluar, nggak kusem gitu ya. Nah, untuk video dari kamera depannya ini sama juga, resolusinya Full HD 30 fps. Selanjutnya kita coba untuk bermain game PUBG Mobile, kira-kira performa gaming dari UniSoC Tiger T606 itu seperti apa. Untuk grafiknya kita lihat di sini, kalau diatur ke smooth ini mentok di high, SD juga high, kita atur di smooth high aja. Untuk gyro jelas di sini nggak bisa karena ya nggak punya. Nah, di sini kita sambungin ke laptop aja untuk lebih tahu secara detail FPS yang didapat. Di sini saya menggunakan aplikasi Perfdock. Kalian sambil lihat aja untuk FPS-nya itu dapat berapa. Oke, kita colokin. Nah, ini turun darahnya langsung kurang banyak. Ini udah main selama 18 menit lebih ya. Ini sisanya tinggal 7 orang. Dan dari tadi sih FPS-nya ya masih enak-enak aja sih, rata-rata di 30 fps.
Kalian sambil lihat aja untuk FPS monitor di laptop. Ini di sini juga ada menggunakan aplikasi Plusdock. Kita jalan lagi. Udah hampir 20 menit. Nah, tuh. Ini musuhnya bot. Tapi kok bisa tinggal ya, tinggal satu lagi nih. Mana di mana? Tuh keluar. Tuh. Udah kelar ya. Oke, jadi FPS rata-rata yang didapat itu 29,7 FPS. Itu bermain selama 20 menit lebih. Dan ya cukup stabil ya. Masih ada sih frame turun, tapi ya nggak sering-sering banget, yang itu nggak begitu mengganggu ya. Intinya buat main game PUBG Mobile ini masih cukup enak dibanding MediaTek Helio G35. Samsung Galaxy A03, HP kelas entry level dari Samsung dengan harga mulai 1,5 jutaan, punya kamera dengan resolusi tinggi 48 megapiksel. Tapi untuk hasilnya ya kalian bisa nilai sendiri tadi. Terus pakai prosesor pertama di Indonesia yaitu UniSoC Tiger T606. Performanya ya udah lumayan ya. Untuk bermain game sekelas PUBG juga masih enak, masih lumayan. Dan oke, itu aja sih yang untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita coba di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.